Pada sore hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang yang berulang tahun hari ini. Ya. Beliau 30 Agustus berulang tahun, usianya 93 tahun. Ya. Dan punya uang 118 miliar dolar. Hari ini beliau ulang tahun pas di acara kita ya. Usianya 93 tahun, mempunyai kekayaan 118 miliar dolar. Pekerjaan sehari-harinya adalah seorang investor saham di Bursa Amerika. Ya. Kalau saya dan Bapak Ibu sekalian bisa belajar dari beliau, bagaimana bisa mendapatkan uang 118 miliar dolar ya. Kalau nggak bisa 118 miliar dolar, cukup 1%-nya aja sudah happy ya, 1 miliar dolar. Apa yang dia lakukan sangat mudah, sangat mudah. Tinggal copy saja, tinggal copy saja. Seperti yang saya lakukan, saya copy saja apa yang beliau lakukan ya. Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Ya. Dia bilang never. Dia tidak pernah membeli saham satu perusahaan yang dia tidak tahu, yang dia tidak mengerti ya. Mungkin sebagian besar orang yang membeli saham itu dia tidak tahu apa yang dia beli ya. Dia beli kucing dalam karung, dia hanya mendengar dari pialangnya, rekomendasi dari pialangnya, dari bagian riset atau dari temannya, dia dengar dari tukang pom-pom saham, dia dengar dari influencer. Ya, tapi Warren Buffett tidak. Dia bilang never. Ya, dia nggak pernah membeli saham yang dia tidak tahu. Ya, dia tidak pernah membeli kucing dalam karung. Ya. Bagaimana masalahnya supaya kita tahu apa yang kita beli? Hanya satu caranya. Satu, kita harus membaca annual report dari perusahaan tersebut. Ya. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Pertama, tentu si pengendali perusahaan. Ya. Siapa sih pengendali perusahaan ini, direksi dan komisarisnya? Apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas? Atau orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya? Ya. Tentu sebagai seorang sleeping shareholder, investor saham, sangat mengerikan sekali kalau si pengendali, direksi dan komisaris perusahaan itu orang yang tidak jujur. Yang kedua, yang kita perhatikan adalah apa sih bidang usaha dari perusahaan tersebut ya. Ada perusahaan yang jelek usaha, ada perusahaan yang bagus ya. Apa perusahaan yang bagus itu? Yang cuannya besar ya, yang cuannya besar. Yang cuannya besar apa sih? Yang cuannya besar itu perbankan, coal mining, tambang batu bara, cuannya puluhan triliun, ya, puluhan triliun. Kemudian kita lihat labanya berapa, ya, kita bisa melihat penjualannya berapa, labanya berapa, modalnya berapa, hutangnya berapa. Di kas ada berapa, bagaimana dengan piutangnya, inventorinya dan lain-lain ya. Kemudian kita juga lihat bisa di annual report kita bisa lihat 5 tahun ke belakang bagaimana perusahaannya. Apakah perusahaannya seperti BCA yang 5 tahun terus labanya meningkat, growing ya. Kemudian kita lihat valuasinya. Berapa sih perusahaan ini mahal atau murah? Ya, kalau perusahaannya bagus, murah, yang kita beli. Ya. Jadi Warren Buffett tidak pernah, I never invest, never, nggak pernah ya beli kucing dalam karung. Ya. Yang kedua, ini statement Warren Buffett yang bisa bikin kaya. Ya. Be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Katanya serakahlah ketika yang lainnya takut. Kata-kata ini dihafal mudah sekali, tapi dilaksanakan susah. Ya. Contohnya ketika COVID-19 3 tahun yang lalu,
IHSG turun ke 3.900, banyak barang murah, semua orang takut, tapi kita, Warren Buffett bilang, be greedy when the others are fearful. Belilah ketika yang lainnya takut. Tapi kita, apa yang terjadi ketika semua teman kita takut, kita ikut takut. Ya. Hafalin mudah, tapi pelaksanaannya susah. Ya. Ketika teman-teman kita serakah, beli saham, padahal saham mahal, Warren Buffett bilang ketika mahal, jual sahammu. Ya. Kita ikut-ikutan teman kita beli yang sudah mahal. Ya. Ingat selalu, beli ketika semua orang takut. Ketika semua orang takut itu barangnya murah. Ya. Kita beli, kita simpan, sampai berubah situasi jadi baik. Ketika situasi baik, semuanya jadi mahal, kita jual, kita jadi kaya. Ingat perkataan Warren Buffett ini, kunci keberhasilan. Apa yang dilakukan Warren Buffett setiap hari? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Dia bilang dia tiap hari hanya duduk di kantornya dan membaca setiap hari. Tiap hari kerjanya membaca. Apa sih yang dia baca? Yang dia baca tentu saja annual report, laporan keuangan, koran, ya, buku-buku saham. Kalau saya lihat di mejanya Warren Buffett itu ada buku juga yang dia baca. Ya. Dia juga mendengar CNBC, Bloomberg dan lain-lain. Ya. Tiap hari kerjanya membaca. Saya juga setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi itu 3 jam saya juga membaca. Ya. Pagi-pagi ketika saya bangun saya ambil koran, di rumah saya ada 4 ya, paper. Ya. Karena sudah baca koran 40 tahun, kalau berhenti rasanya gimana gitu, ya udah langganan terus gitu. Baca koran, baca laporan keuangan, baca berita di media sosial, di handphone, ya. Sampai jam 9. Ketika jam 9 sampai jam 4.15 jam perdagangan bursa, saya kalau ada perusahaan yang bagus dan murah saya mulai membeli. Ya. Atau kalau saham saya sudah naik tinggi sekali, saya mulai menjual pelan-pelan setiap hari. Perlu waktu yang lama ya, bisa 1 bulan baru habis saham yang dijual. Atau beli pun begitu, butuh waktu lama. Karena belinya cicil pelan-pelan. Supaya dapat harga yang bagus terus. Selesai jam 4.15 biasanya saya tidur, capek ya. Saya tidur 1-2 jam, jam 4.30. Selesai bangun, saya mandi, makan, mulai lagi. Reading and thinking lagi, membaca lagi ya. Baca transaksi harian, saya baca, oh ini saham ini siapa sih yang aktif membeli, yang menjual. Atau saya buka website Bursa Efek Indonesia. Karena semua perusahaan publik yang mau melakukan aksi korporasi, tentu dia harus lapor ke bursa dan bursa tampilkan di websitenya. Bursa Efek Indonesia agar semua investor di seluruh dunia bisa membaca dalam waktu yang sama. Ya saya baca. Ya mungkin jam 11, jam 12 saya ngantuk, saya tidur. Ya, terus berulang-ulang seperti itu. Seperti Warren Buffett bilang, I just sit in my office and read all day, membaca. Ya. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan, membaca adalah jendela dunia. Pepatah bahasa Mandarin juga ada. Ya. Katanya, Su li zi yu huang jing u. Artinya di dalam buku ada rumah emas. Ya. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Artinya bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar.
Jadi kalau Bapak Ibu orang yang tidak sabar membeli saham di Bursa Efek Indonesia, hati-hati. Nanti uangmu akan pindah ke orang yang sabar. Hartamu bisa pindah ke orang yang sabar melalui perangkatnya melalui Bursa Efek Indonesia. Itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ya. Ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Kesabaran juga sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Kesabaran adalah jalan yang terbaik untuk mengatasi semua permasalahan kita. Ingat perkataan Warren Buffett, bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Portofolio kita itu berubahnya sedikit. Kami mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada kita aktif. Gak pernah dengar kan? Ada orang ngorok lebih kaya daripada dia aktif. Padahal kita selalu diajarkan kerja keras, dan kerja keras. Ya. Kalau kita belum memiliki wonderful company, kita harus kerja keras, dan kerja keras. Beda dengan orang yang sudah memiliki wonderful company. Karena kalau dia gak tidur, melek, gak tahan. Sahamnya baru cuan sedikit aja udah dijual, ya dia harus tidur. Biasanya investor saham itu cuan sedikit dia jual, dia gak tahan untuk menahan. Tapi kalau rugi dia nyangkut, dia bisa pegang long term ya, sampai titik darah penghabisan. Ya. Warren Buffett dia tidur, tambah kaya dia ngorok karena dia punya wonderful company. Wonderful company itu yang berfungsi sebagai mesin pencetak uang buat dia. Ya. Coba kalau Bapak Ibu punya saham BCA, ya. Kalau gak tidur, pasti terpancing jualan. BCA itu sejak go public sampai sekarang, dulu 1.400, sekarang 9.250 dikali 40, kira-kira 370.000. Sudah memberikan capital gain kepada seluruh pemegang sahamnya sebesar kira-kira 26.000 lebih persen. Ya, 26.000% lebih. Semua pemegang sahamnya pada cuan besar yang punya BCA. Ya. Kalau kita dulu misalnya tahun 2000 beli saham BCA 1 juta saham, 1,4 miliar. Ya. Kita tidur aja terus, gak usah kerja. Tidur aja santai tiap hari. Yang kerja biarlah tiap hari Ibu Lianawati, Ibu Pak Harino yang kerja. Kita pemegang saham tidur aja. Ya. Setelah kita tidur, 23 tahun kemudian kita bangun, uang 1,4 miliar itu, 1,4 miliar kita yang kita investasikan di BCA, jadi 370 miliar loh. Itu hasil kerja dari Ibu Lianawati, Pak Harino, Pak Yahya, ya semua yang kerja. Kalau pegang saham BCA, ngorok aja tambah kaya. It is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Ya, ini kata-katanya bolak-balik, tapi sebetulnya ini ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi dari seorang investor saham, kelasnya yang paling tinggi. Lebih baik membeli wonderful company di harga yang wajar daripada membeli company yang biasa-biasa di harga yang murah. Ketika muda, usia 19 tahun, Warren Buffett kuliah di Columbia University di New York. Dia belajar dari gurunya namanya Benjamin Graham. Dia belajar dari gurunya tentang discount stock. Kalau harga saham satu perusahaan nilainya 2/3 dari nilai buku, udah beli aja. Murah, diskon, ya. Saham yang murah. Ya. Tapi sekarang ketika dia membaca buku
Common Stock and Uncommon Profit karangan Philip Visser. Ketika dia bertemu dengan wakilnya Charlie Munger yang sekarang berusia 99 tahun. Dia mengenal Wonderful Company. Wonderful Company ya, yaitu perusahaan yang cuannya besar. Udah gitu tiap tahun untung seperti Wonderful Company itu seperti BCA lagi. Cuannya udah besar, tiap tahun tambah besar terus. Tahun lalu laba bersih 40 triliun. Dan menurut perhitungan saya tahun ini akan tembus di atas 50 triliun BCA. Berani-berani hitung akhir tahun, padahal sekarang masih bulan Agustus. Sekarang dia nggak mau beli saham diskon lagi, dia pegang Wonderful Company, ya Wonderful Company. Opportunities come infrequently when it rains gold, put out the bucket, not the timber. Ya. Kesempatan itu datangnya jarang. Ya. Ketika hujan emas, keluarkan ember yang besar, bukan gayung. Ya. Kesempatan itu jarang. Ya. Ketika 3 tahun yang lalu ketika COVID, ya, itu sebetulnya sedang terjadi hujan emas di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan bagus, harganya dijual murah sekali. Ya. Terjadi hujan emas di Bursa Efek Indonesia. Harusnya kita keluarkan ember yang besar, kita beli saham. Tentu company yang bagus, ya, Wonderful Company. Ya. Kita beli, kita simpan, wah sekarang udah cuan besar sekali, cuan besar sekali. Ya. Ingat, kalau ada hujan emas, penurunan harga saham itu adalah kesempatan emas ya untuk kita beli. Kapan lagi kita bisa membeli perusahaan bagus dengan harga murah? Ya, ketika COVID datang, ya, ketika situasi yang menyeramkan datang. Risk comes from not knowing what you are doing. Ya. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Masyarakat di seluruh dunia mengatakan bahwa saham itu high risk, high gain. Tetapi orang yang tahu, orang yang mengerti, dia bisa membeli saham perusahaan yang low risk, high gain. Ya. Tetapi orang yang tidak tahu, orang baru, dia bisa membeli saham yang high risk, low gain. Jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Kalau kita membeli saham satu perusahaan yang overprice, yang mahal, tentu resiko kita besar. Tapi ketika kita membeli saham yang underprice, yang murah, resiko kita itu akan berkurang, kecil. Ya. Jadi sebetulnya resiko itu datang dari harga pembelian kita. Dari ketidaktahuan kita resiko itu datang. Ya. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Ya. Diversifikasi adalah untuk melindungi ketidaktahuan kita. Tidak masuk akal kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Ya. Sekolah-sekolah bisnis di dunia mengajarkan diversifikasi. Don't put all eggs in one basket. Pakar-pakar keuangan mengajarkan diversifikasi. Tapi apa yang dikatakan Warren Buffett tidak masuk akal. It make little sense if you know what you are doing. Kalau engkau tahu apa yang engkau lakukan itu tidak masuk akal. Ketika kita menemukan Mercy yang dijual harga bajai. Ya. Di dunia nyata tidak ada orang yang mau menjual Mercy di harga bajai. Tapi di bursa saham ada. Ya. Ketika kita menemukan Mercy yang dijual harga bajai, masa sih kita hanya beli sedikit? Tentu tidak. Kita dorong semua ya, uang kita. Kalau kita menemukan berlian yang dijual harga kerikil, masa sih kita diversifikasi? Beli hanya sedikit, tidak. Kita harus dorong uang kita semuanya.
Itu yang diajarkan oleh Warren Buffett. Ya. It makes little sense. Tidak masuk akal if you know what you are doing. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Ya, akhirnya Anda akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ya. Ketika ekonomi bagus, ya, semuanya kelihatan bagus. Nggak bisa bedain yang jelek sama yang bagus, semuanya bagus. Tapi ketika COVID-19 datang, baru udah tuh kelihatan siapa yang berenang telanjang. Ya. Si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar, si E gagal bayar. Kalau ekonomi lagi bagus, semuanya kelihatan cakep, semuanya cakep. Nanti kalau ada badai datang, ada kesulitan datang, baru kelihatan. Ya, baru kelihatan siapa yang baik dan siapa yang buruk. I am not interested in cars. And my goal is not to make people envious. Saya nggak suka mobil, ya. Dan tujuan saya tidak bukan untuk membuat orang iri, ya, orang iri. Kalau naik mobil bagus bisa buat orang iri, ya. Kalau buat orang iri aja sih nggak apa-apa, takutnya dirampok di tengah jalan kalau pakai mobil bagus. Kalau kita membeli mobil yang mahal, ya, tiap tahun ada depresiasi loh, nilainya turun, ya. Kemudian berujung jadi besi tua. Ya. Tapi beda dengan orang yang punya uang beli saham. Harga sahamnya apresiasi naik terus. Kalau dia beli wonderful company ya naik terus. Ya. Nanti uangnya beda. Seorang yang beli mobil dengan orang yang beli saham wonderful company hasilnya beda tuh nanti. Ya, 5 tahun lagi, 10 tahun yang akan datang. Warren Buffett gak suka. The only place that people ride to a Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Satu-satunya tempat di dunia orang naik Rolls Royce, ya satu-satu tempat di dunia itu di Wall Street. Orang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Naik subway. Orang kaya minta nasihat investasi dari orang miskin artinya. Tentu terbalik. Harusnya dia harus minta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari dia. Masa tanya sama orang yang miskin. Ya. Naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Ya. Saya pernah tinggal di New York ya, sebulan. Karena saya pengen tahu tentang Wall Street, saya tinggal di Wall Street. Di Wall Street itu bawahnya persis ada subway. Ya. Kalau kita naik subway di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, di China dan lain-lain. Semuanya subway-nya bagus, bagus. Saya dan istri saya mau naik subway di New York ya. Sungguh ini cerita sungguh, saya masuk, saya keluar lagi loh. Menyeramkan tempatnya. Karena apa? Subway di New York itu sudah berdiri 100 tahun lebih yang lalu. Tempatnya karatan, besi-besinya karatan, menyeramkan sekali ya. Tapi keretanya enggak ya. Dua lagi. Dan itu yang terjadi. Orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Ya. Itu satu-satunya tempat di Wall Street. Ya. Sepertinya di Bursa Efek Indonesia juga ada ya orang yang naik Mercy minta nasihat investasi dari orang yang naik busway. Ya. Ada juga ya. Kita harus ingat kalau kita mau minta nasihat investasi harus kepada orang yang lebih kaya dari kita. Ya. Nggak boleh orang yang lebih susah dari kita, jangan. Ya. Kalau kita orang kaya minta nasihat investasi dari orang yang nggak punya, rasanya keliru, ya, keliru. Harus bertanya kepada orang yang lebih kaya dari kita. Next.
To invest successfully, you need not understand beta, efficient market, modern portfolio theory, option pricing, or emerging market. You may in fact be better of knowing nothing of this. Nggak perlu, kata Warren Buffett. Lebih baik jangan dipelajarin gituan, nggak perlu ya. Apa itu efficient market, understand beta, modern portfolio theory, option pricing, macam-macam, nggak perlu. Ya, lebih baik nggak tahu gituan. Next, I be a bum on the street with a tin of cup if the market were always efficient. Saya akan tetap jadi gelandangan kalau pasar itu efisien. Profesor Eugene Fama mendapatkan hadiah Nobel karena teorinya pasar yang efisien. Pasar itu efisien, dapat hadiah Nobel. Tapi Warren Buffett dia membantah. Kalau pasar itu efisien, saya masih jadi gelandangan. Masih jadi gelandangan. Tentu dia nggak bisa menemukan Mercy yang dijual harga bajai kalau pasar itu efisien. Next. If calculus or algebra were required to be a great investor, I have to go back to delivering newspaper. Kalau kalkulus, aljabar diperlukan untuk menjadi seorang investor yang besar, saya harus kembali jadi loper koran. Ya. Dia dulu waktu muda jadi loper koran untuk mendapatkan uang sehingga dia bisa membeli saham. Ya. Karena menjadi investor yang besar itu nggak perlu kalkulus, integral, diferensial, nggak perlu. Hanya perlu tambah, kurang, bagi, kali, dan persentase saja. Itu aja yang matematika yang dasar. Next. Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity. Ya. Kalau Bapak Ibu beli saham dan simpan, Anda akan kaya loh. Kalau beli dan simpan Anda akan kaya. Tapi kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Nah, satu hari diundang bicara di satu universitas, ya. Rektor dan dekan hadir. Ya. Kemudian ketika makan, Pak Rektor bilang, saya lihat dosen-dosen itu orang yang pintar-pintar, ya. Tapi sayang ketika pensiun kesulitan keuangan. Ya. Ya. Makanya kita harus seperti Warren Buffett bilang, kalau kamu tidak bisa mendapatkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja sampai mati. Ya. Next. You have to read a jillion corporate annual report and their financial statement. Engkau harus membaca annual report dan laporan keuangan yang sangat banyak. Karena ini adalah kunci sukses dari seorang investor saham. Tidak ada cara yang lain. Kunci suksesnya adalah ini. Membaca laporan keuangan yang sangat banyak sekali. Ya. Make a good deal with a bad person. Engkau tidak akan mendapatkan kesepakatan yang baik dengan orang-orang yang buruk. Ya. Kalau mau buat kesepakatan, lihat dulu orang itu orang baik atau orang tidak. Orang yang tidak baik ya. Next. The best thing that happened to us is when a great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on the operating table. Ya. Ketika perusahaan yang sangat hebat itu kesulitan sementara. Bukan kesulitan permanen ya. Ketika dia sedang di meja operasi tentu harganya murah sekali ya, murah sekali ya. Contohnya ketika dia membeli saham Bank of America ya. Ada kesulitan sementara, sedang di meja operasi dan dia membelinya dan dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali ketika membeli Bank of America. Next. Gokil Warren Buffett, cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Ngeri ya. Dagang apa bisa sekali cuan 1.720 triliun ya. Hanya beli saham Apple, kemudian ditinggal bobo cuannya 1.720 triliun.
orang-orang umur 93 lagi bingung, lagi kesulitan uang. Banyak orang yang tua 93 itu lagi duitnya habis, kesulitan uang. Tapi orang tua ini yang hari ini berulang tahun, sekali beli saham cuannya 1.720 triliun. Ayo mau dagang apa yang bisa cuan segede ini? Ya. Seorang salah satu pekerjaan yang terbaik di dunia, salah satu pekerjaan yang terbaik di dunia adalah menjadi seorang investor saham. Ya. Menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan yang terbaik di dunia. Enak loh, nggak usah kerja, tidur-tidur aja, bangun-bangun cuan 1.720 triliun. Saya rasa waktu saya sudah lewat, saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama ya Pak Lo, apa sih yang membuat Anda berani awalnya untuk jadi investor saham, resign dan jadi full time investor Pak? Ya tentu saya dulu sering cerita bahwa saya jadi seorang clerk di bank selama 11 tahun. Ya. Gaji kecil, tapi bisa hidup hemat dan sederhana. Masih ada sisa uang untuk dibelikan saham. Ya, masih dibelikan. Dan ketika saya memulai membeli saham itu 34 tahun yang lalu, tahun 89, tahun 96, uang saya sudah cukup banyak. Saya pikir uang saya sudah cukup banyak dan sudah punya 7 tahun pengalaman jadi investor saham. Saya pikir lebih baik saya konsentrasi fokus menjadi seorang investor saham. Jadi ketika saya mundur, saya udah punya uang cukup banyak untuk saya pakai kehidupan saya sehari-hari. Bukan waktu nggak punya uang saya berhenti, bukan. Ketika sudah cuan cukup banyak, ya saya pikir saya sekarang bisa mandiri menjadi seorang investor saham. Ya. Anda terkenal sebagai Warren Buffett of Indonesia. Artinya Anda adalah sebagai value investor. Ya. Kalau misalkan dari yang ada di pemberitaan, Pak Lu kan selalu mention gitu ya. Oh udah lihat valuasi perusahaan pakai metriknya PE dan PBV gitu Pak. Itu kok kayaknya gampang banget gitu Pak. Tinggal kita tiru aja, mudah-mudahan kita bisa seperti Pak Lo gitu. Nah itu kenapa sih Pak pilih PE dan PBV dan kenapa itu sangat efektif gitu? Ya memang membeli saham itu pendekatannya yang paling mudah adalah dari price earning ratio, dari price to book ya. Mudah, sederhana, tetapi sangat jitu, ya sangat jitu. Tidak pakai discounted cash flow, tidak pakai EV EBITDA, ya karena itu untuk konsultan, ya untuk fund manager mungkin yang susah-susah. Karena kalau nggak pakai yang susah-susah kan nggak bisa dibayar mahal. Ya. Padahal bagi seorang investor yang gampang aja itu, ya. Tapi masih ingat, simple is perfect. Yang sederhana itu yang sempurna ya. Tapi meskipun kita tahu membeli lihat hanya price earning ratio, price to book. Tapi banyak orang tidak mau mengikutinya. Tetap saja dia bandel beli yang price to book tinggi 4 kali nilai buku atau PE 18 kali padahal yang PE 2 kali ada, yang price to book di bawah 1 juga ada ya. Tentu ketika kita membeli saham tidak cukup hanya lihat rasio itu. Kan harus lihat pengendalinya siapa. Kita juga harus lihat bisnisnya apa. Jadi masih ada tambahan-tambahan itu. RTI tadi ya Pak, Ya. read, thinking, dan jangan lupa investnya ya Pak. Selain RTI itu ada satu elemen lagi sih Pak yang saya kayaknya observasi dari penjelasan Pak Lo. Sabar Pak. Cara jadi orang sabar tuh gimana sih Pak? Kan tadi udah dijelasin. Sabar itu ilmu tingkat tinggi.
kita bisa sabar kalau kita tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, tentu kita tidak bisa sabar. Kita biasa sabar. Ya. Brand or emotion, tentu 100% brand, not emotion. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita punya ini Mercy harga bajai, tentu kita dapat sabar menunggu. Orang yang tidak dapat sabar itu karena dia tidak tahu apa yang dia beli. Ya. Dia beli hanya rekomendasi dari teman, dari pialangnya, dari tukang pom-pom, dari influencer, tentu dia nggak tahu apa yang dia beli kucing dalam karung sehingga dia tidak bisa bersabar. Oke, Bapak Loh Keng Hong, terima kasih Pak atas tips untuk menjadi orang yang lebih sabar lagi Pak. Dia harus tahu apa yang dia beli ya. Sama tadi sih dari penjelasan Bapak Loh Keng Hong bahwa terlihat kaya sama beneran kaya itu berbeda ya Pak? Kenapa? Terlihat kaya dan beneran orang kaya itu bedanya di mana sih? Gitu. Dari luarnya sama tapi kantongnya beda. Soalnya saya cuma mau sharing pengalaman ketemu Bapak Loh Keng Hong ini pas kita lunch bersama, saya kaget, wah Bapak Loh Keng Hong datang ke restoran naik taksi Pak. Iya, karena supir saya sudah berhenti, terus saya nggak punya passion naik mobil, males ya udahlah saya naik Bluebird saja, naik Bluebird ketemu sama Direktur BCA lagi. Tapi hari ini enggak, kok ada anak saya yang antar saya ke sini. Ya, kira-kira gitu ya. Memang saya ketika jadi klerek dulu hidup hemat dan sederhana, kebablasan sampai sekarang. Kebablasan, sampai tua kebablasan, jadi terus melakukan frugal living ya, hidup hemat dan sederhana ya. Kebablasan. Oke, mungkin itu way of living ya Bapak Loh Keng Hong ya. Jadi memang sabar, frugal living itu kunci Pak. Jadi orang kaya ya. Terus Bapak Loh Keng Hong kan sudah 25 tahun ya, jadi 30-40 tahun ya Pak ya? 34 tahun jadi investor saham. 34 tahun, 25 tahun jadi full time investor. Iya, 25 tahun work from home. Work from home, iya. Kita baru tahu work from home kayak 3-4 tahun lalu Pak, waktu COVID. Saya sudah work from home 25 tahun, ya sejak saya berhenti kerja, terus saya tiap hari di rumah saja. Jadi investor saham, Bapak Loh Keng Hong selalu bilang kasta tertinggi ya Pak. Nggak bisa dipecat Pak kalau nggak jual sahamnya. Iya karena direksi, komisaris, manajer dan seluruh karyawan kan bisa dipecat setiap saat. Tapi seorang pemegang saham nggak bisa dipecat. Ambil kesimpulan Pak dari sesi The Value of Investing, Brain versus Emotion. Saya rasa hanya dua ya Pak. Satu, RTI, kalau mau jadi investor yang handal, read, thinking, dan invest, perbanyak jam terbang. Dan yang kedua, ilmu tingkat tinggi yang tadi Bapak Loh Keng Hong selalu tekankan. Jadilah orang yang sabar, dan sabar. Sabar menunggu sampai harga sahamnya yang bajai itu kembali jadi Mercy. Ya. Sabar menunggu. Ya. Amin Pak. Oke, saya rasa sekian sesi kita kali